Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sahabat-sahabat semuanya, mari, Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang etika, moral, dan akhlak. Marilah kita buka perkuliahan ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama dengan harapan ilmu yang kita dapatkan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mari kita buka perkuliahan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, kita akan membahas tentang akhlak, etika, dan moral, serta contoh-contoh akhlak mulia Rasulullah. Kita mulai dari akhlak itu apa. Jadi kita mulai dari mahiyah atau akhlak itu apa. Akhlak di sini yang pertama pengertiannya ilmu akhlaki huwa jumlatul qawaidi wal asasi allati yu'rafu biwasitiha al insanu mi'yarul khairi fi sulukima adalah sejumlah kaidah dan dasar-dasar yang bisa mengantarkan manusia untuk mengetahui standar kebaikan dalam suatu jalan tertentu. Jadi akhlak itu adalah suatu disiplin ilmu untuk mengetahui tentang kebaikan itu ya. Ini yang pertama itu ya. Jadi sebagai tolak ukur apakah yang akan kita lakukan ini masuk kategori baik atau tidak baik itu ya. Atau dalam hal ini buruk ya. Kemudian yang kedua, definisi akhlak itu ilmu akhlak huwa ilmu ta'arufi alal huquqi wal wajibati. Nasrutun Naim, Natrotan Naim fi makarim akhlaki Rasulil Karim adalah suatu ilmu yang untuk mengetahui antara hak dan kewajiban. Karena manusia itu kan tidak lepas dari dua hal. Tidak bisa lepas dari hak, juga tidak bisa lepas dari kewajiban. Artinya manusia itu atau kita-kita semuanya dari satu sisi mempunyai hak untuk menerima sesuatu, terus kemudian dari sisi yang lain juga punya kewajiban untuk memberikan sesuatu. Itu ya. Nah, di sini ilmunya adalah ilmu akhlak yang akan membahas antara hak dan kewajiban itu adalah ilmu akhlak ya. Karena ilmu akhlak ini cakupannya nanti banyak ya. Jadi akhlak kepada diri kita sendiri itu bagaimana, akhlak kita kepada Sang Pencipta itu juga bagaimana, akhlak kita kepada sesama manusia itu bagaimana, terus kemudian akhlak kita kepada lingkungan itu juga bagaimana itu ya. Jadi semuanya itu adalah masuk dalam pembahasan akhlak itu ya. Jadi kesimpulan dari definisi ini, akhlak itu adalah sebagai disiplin ilmu untuk mengetahui apakah sesuatu itu baik atau sesuatu itu tidak baik gitu ya. Jadi kalau akhlak itu mengukur antara baik dan tidak baik ya. Berbeda dengan hukum. Kalau hukum itu boleh dan tidak boleh itu ya. Kemudian pendapat para ulama, akhlak itu yang pertama menurut Imam Ghazali merupakan sifat yang pertama yang tertanam dalam jiwa seseorang yang padanya muncul perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Jadi munculnya spontan. Kalau menurut Imam Ghazali itu adalah akhlak. Akhlak adalah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba atau spontan, tidak direncanakan itu ya. Jadi munculnya dengan mudah. Bagaimana caranya agar muncul dengan mudah? Maka dijadikan kebiasaan-kebiasaan itu ya. Kalau seseorang sudah terbiasa berbuat baik dalam kondisi apapun, akan berbuat baik ya. Sebaliknya kalau seseorang itu sudah terbiasa berbuat buruk, maka dalam kondisi saat-saat tertentu orang ini akan berbuat keburukan itu ya. Salah satu contohnya itu seseorang ketika ini ya
kaget itu ya. Ketika kaget, kadang-kala kan mengucapkan ada ucapan baik, astagfirullah, subhanallah itu ya. Kemudian ada yang mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Ini kan dari kebiasaan-kebiasaan. Karena itu munculnya tiba-tiba, tidak direncanakan. Di saat orang kaget itu kan tidak ada rencana untuk mengatakan apakah yang diucapkan itu baik atau tidak baik ya. Makanya ini juga bisa dijadikan ukuran apakah orang itu orang baik atau orang yang tidak baik gitu ya. Perangainya maksudnya tabiatnya itu ya. Maka bisa dilihat kebiasaan sehari-hari. Kalau itu permanen, tidak berubah, maka itu karakter aslinya. Kalau misalnya melakukan sesuatu, terus kemudian di kemudian hari berubah, maka yang dilakukan sebelumnya itu adalah sesuatu yang dibuat-buat. Karena sesuatu yang asli itu pasti asli, tidak akan berubah karakter itu ya. Kalau yang dibuat-buat, maka suatu saat itu akan punah, akan tidak ada itu ya. Karena itu tidak asli itu ya. Kemudian yang kedua, akhlak menurut Saleh bin Abdullah bin Hamid dalam bukunya menyatakan bahwa akhlak Islam adalah sekumpulan prinsip dan kaidah yang mengatur tindak tanduk manusia yang berdasarkan kepada wahyu, baik yang berkaitan dengan kehidupan manusia itu sendiri atau hubungannya dengan orang lain. Jadi menurut Saleh bin Abdullah itu adalah kaidah ya atau sekumpulan prinsip yang mengatur tindak tanduk manusia. Ya, karena memang perbuatan-perbuatan manusia itu sangat butuh sekali untuk untuk mendapatkan rujukan. Jadi untuk mendapatkan referensi di dalam melakukan sesuatu. Kita harus punya referensi. Perbuatan baik kita itu meniru siapa? Ya setidak-tidaknya kan meniru Rasulullah. Karena meniru langsung itu tidak bisa, maka meniru orang yang mendapatkan waris dari Rasulullah, yaitu para ulama. Al-ulama warasatul anbiya ya. Jadi para ulama itu adalah ahli waris dari para nabi. Maka ikut itu. Jadi seperti apa? Para cendekiawan muslim, para cendekiawan yang dijadikan panutan oleh kita, ya setidak-tidaknya kan kita sudah bisa memilah, oh ini bisa diikuti, oh ini tidak bisa diikuti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut para tokoh, Syekh Saleh bin Abdullah ini masih berupa teori ya, prinsip. Kalau Al-Ghazali tadi sudah sesuatu yang muncul tiba-tiba itu ya. Bagaimana agar muncul tiba-tiba? Ya harus dibiasakan sejak awal. Perbuatan baik itu harus dibiasakan. Maka ketika sudah terbiasa, pada akhirnya akan menjadi karakter. Dalam kondisi apapun ini tidak akan berubah itu ya. Kemudian sahabat-sahabat semuanya, selanjutnya adalah etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak. Watak kesusilaan atau adat istiadat. Nah, etika ini sering muncul ya dalam kebiasaan-kebiasaan. Jadi kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Makanya di sini definisinya adalah watak kesusilaan atau adat istiadat. Jadi kalau akhlak itu tadi, saya dulu pernah konsultasi perbedaan akhlak dengan etika. Kalau akhlak itu sumbernya dari Al-Quran atau bersumber dari hadis. Artinya ada ajaran-ajaran, ada agama di situ tuh ya. Ada peran agama seperti larangan menggertak orang tua itu kan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian harus berkata baik kepada kedua orang tua, merendahkan diri kepada kedua orang tua. Itu sudah diajarkan di dalam Al-Quran itu ya. Kalau etika bersumber dari adat istiadat gitu ya. Cuman dalam kamus umum bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak gitu ya. Jadi sebagai disiplin ilmu tentang akhlak.
Berarti antara etika dan akhlak ini ada perbedaan. Kalau di dalam kamus, etika itu adalah disiplin ilmunya. Berarti akhlak itu adalah penerapannya. Sementara menurut Ki Hajar Dewantara, secara istilah, akhlak itu adalah ilmu atau etika itu adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya. Ini sebagai disiplin ilmu berarti ya. Sebagai perangkat, sebagai konsep untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik gitu ya. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, ini sebagai pengantar saja. Satu lagi tentang moral ya. Satu lagi tentang moral. Jadi kalau secara bahasa adalah mores, yaitu jamak dari kata mus yang berarti adat kebiasaan. Hampir sama dengan etika itu hampir sama. Jadi bersumber dari adat istiadat. Kalau secara terminologi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan. Ini kalau moral ya. Jadi istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas sifat seseorang tentunya, kemudian perangai seseorang, kehendak seseorang, pendapat atau perbuatan seseorang ya. Jadi kadang kita akan mendengar sesuatu yang bermoral, sesuatu yang tidak bermoral atau amoral itu kan berarti kan menentukan dari sifatnya, menentukan dari perangainya, kemudian dari kehendak, pendapat dan perbuatannya itu ya. Sementara kalau di dalam kamus besar moral itu adalah penentuan baik dan buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Jadi lebih ke empiris atau praktek ya. Kemudian praktek itu mendapatkan penilaian apakah praktek itu atau perbuatan itu baik, maka ketika baik bermoral, ketika tidak baik maka tidak bermoral atau amoral itu ya. Jadi seperti itu, menentukan apa yang dilakukan oleh seseorang itu adalah moral itu ya. Kemudian teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, saya kira itu sebagai pengantar ya. Selebihnya dibaca sendiri ke bawah tentang perbedaan-perbedaannya. Kemudian penerapannya seperti apa antara akhlak, etika, dan moral itu ya. Karena video itu tidak perlu terlalu lama, kalau terlalu lama bosan nontonnya itu ya. Saya kira itu cukup. Saya Heri, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.